sing it low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Ada Ilham, Mas bener nah, kayak apa pun. Doang, kabar. Nggak ada mata kuliah nggak kamu? Ada parfum nih. Ini parfumnya wanginya fresh, segar, tahan lama 24 jam. Ini parfumnya supaya mental, Ham. Jamin kamu punya pacar banyak. 150.000 aja, dana mahasiswa. Ya udah, nanti Pak Imannya Pak ya Pak, cash atau TR transfer? Lewat dana. Oke, sudah masuk Pak. Silakan ya. Ya, masuknya Pak. Nah, itu tadi adalah video tentang penawaran. Selanjutnya kita akan masuk ke teori penawaran. Dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan hukum penawaran. Yang pertama, definisi. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau secara singkat adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Kembali kita bisa ambil contoh peristiwa minyak goreng di Indonesia tahun lalu, saat aturan harga minyak ditentukan oleh pemerintah dari kebijakan penentuan HOT atau harga eceran tertinggi seharga Rp14.000 per liter. Itu dicabut dan kembali ke harga sebelumnya, yakni Rp40.000 sampai Rp50.000-an per liter. Yang terjadi adalah produsen berlomba-lomba menyediakan stok yang banyak, bahkan rak-rak yang ada di supermarket sekarang sudah banyak terisi, sehingga meningkatkan penawaran sangat berbeda dengan sebelumnya yang sangat sulit untuk ditemui. Adapun beberapa macam penawaran, apabila ditinjau dari barang yang ditawarkan, penawaran dibagi menjadi dua macam, yaitu penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Yang pertama, penawaran perorangan atau individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan begitu pula jika sebaliknya. Jadi, hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut akan ditawarkan. Coba kita lihat grafik ini. Mula-mula harga barang P1 dengan jumlah yang ditawarkan Q1 seperti yang ditunjukkan pada titik A. Jika harga barang naik menjadi P3, maka kenaikan harga ini akan mendorong produsen untuk menjual lebih banyak, sehingga jumlah yang ditawarkan akan meningkat menjadi Q3 seperti yang ditunjukkan pada titik C. Demikian pula jika harga turun dari P3 ke P1, maka jumlah yang ditawarkan akan turun dari Q3 ke Q1. Selanjutnya, faktor penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang pengganti. Ketiga, biaya produksi. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, pajak. Dan keenam, tujuan perusahaan. Yang terakhir, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Bentuk umum dari fungsi penawaran linear adalah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.